Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Salma Salsa. Dan di sini saya akan memandu untuk menjalankan kegiatan bimbingan konseling ya. Bimbingan kelompok ya, maaf, Ibu lupa. Ya, Nah, untuk itu boleh tuh kalian memperkenalkan diri dulu ya. Silahkan dari sini. Perkenalkan, nama saya Hendri Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Nino Jawa. Kamu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Jidan Nasrama. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Sukyati Rudisa. Nama saya Rani Anastasia. nama saya Salsati Silvi. Nama saya Najwa Husnu. Nah, kalian sekarang kan ini udah tahu ya teman-teman sekelompoknya siapa aja namanya. Nah, untuk itu sebelumnya nih Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu. Nah, bimbingan kelompok itu bimbingan untuk membantu kalian mengenal diri, saling berbagi pengalaman, dan belajar keterampilan baru yang tentunya tuh bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga ada 3 asas ya yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana bimbingan ini tuh sifatnya itu rahasia dan kalian harus merahasiakan nanti apa yang diomongin oleh teman-teman kalian. Yang kedua, asas keterbukaan, yang mana kalian di sini tuh harus terbuka gitu ya. Nanti kan Ibu tanya nih skill kalian apa, cita-cita itu harus terbuka ya, harus mau gitu menyampaikan cita-citanya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, yang mana kalian datang ke sini itu dengan rasa sukarela dan tidak ada unsur keterpaksaan. Apakah kalian ada unsur keterpaksaan? Tidak. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu memiliki ice breaking. Ice breakingnya itu nyanyian ya, nanti kalian boleh nyanyi gitu karena tadi kalian sudah mengenal gitu ya teman-teman kalian gitu. Nah, nanti sebutkan nama teman-teman kalian agar lebih kenal lagi. Nyanyiannya tuh seperti ini. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya menyapa Nazia. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya menyapa Eni. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya menyapa Tes Siti. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya menyapa Teh Nada. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya menyapa Teh Ira. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya menyapa Mang Jinan. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya menyapa Teh Kisi. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya menyapa Kang Hengki. Mungkin ya dari ice breaking itu tuh kalian bisa tahu 2 mata, yang mana jika ada teman kalian yang berbicara itu mohon untuk dilihat gitu ya, biar temannya itu merasa dihargai seperti itu. Terus kalian juga dari ice breaking itu tuh bisa mengenal teman kalian ya, agar kalian tuh bisa terbuka satu sama lain seperti itu. Oke, kita langsung aja ya masuk ke inti dari konseling kelompok kali ini, yang mana di sini itu kalian akan mengenali skill yang sudah kalian miliki dan yang harus dikembangkan seperti itu ya. Nah, terus nih sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, mau dari mana dulu nih yang ditanya, mau dari sini atau mau dari sini? Oke, dari Nazia ya. Karir impian Nazia untuk masa depan apa sih? Pengusaha. Pengusaha. Kalau Tisi? Oke.
jadi koki. Kalau Iren Jadi chef. jadi chef, berarti hampir mirip Ya, ya. ibu aku bahasa Inggris. Oh iya. Oh, oke. Kalau Nada apa? Aku mau jadi ikan. Mau jadi bidan. Zidan Kalau aku pengen jadi pengusaha. jadi pengusaha. Aini apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Siti apa? Jadi konselor. Kalau Hengki apa? Polisi militer. Polisi militer. Nah, terus kan tadi kalian udah tahu tuh karir kalian mau jadi apa. Kalau kalian lalu apa sih skill atau kemampuan yang kamu rasa sudah kamu miliki gitu? Apa aja? Coba Nazia sebutkan skill yang sudah dimiliki. Apa ya? Apa ya, Bu? Nah, benar. Berdagang. Berdagang, berarti udah selaras ya sama karirnya ya. Kalau Tisi apa? Aku memasak. Memasak udah selaras juga ya sama karirnya. Kalau Iren? Cooking. Cooking, memasak juga ya, udah selaras juga. Kalau Nada? Udah suka ini pelajaran tentang anatomi jadi. Iya, udah selaras juga tuh, bagus. Kalau Zidan apa? Kalau saya suka dagang, Bu. Suka dagang. Tadi cita-citanya apa? Pengusaha. Karir? Ya, berarti udah selaras ya. Kalau Aini apa? Saya mengikuti organisasi PMR. Oh, organisasi PMR, bagus. Kalau Siti apa? Skillnya? Sudah mempelajari hal-hal yang berinformasi mengenai konselor. Konselor. Kalau Hengki apa? Dulu mesin tempat, Bu. Apa? Fisik yang kuat. Oh iya, oke. Nah, tadi kan kalian udah tahu tuh skill yang kalian miliki, karir yang kalian inginkan. Nah, sekarang kalian harus tahu juga nih skill apa yang harus dimiliki selain karir skill yang tadi gitu. Misalnya tadi kan Azia bilang dagang, skill selain karirnya kan tadi tentang pengusaha ya. Nah, terus skillnya berdagang. Lalu ada lagi gak nih skill yang menurut Najia itu penting tapi belum Najia kuasai gitu di dalam berdagang? Apa ya? Mengatur keuangan. Ya, mengatur keuangan. Benar. Kalau Tisi? Menghafal resep-resep. Menghafal resep-resep. Bagus. Kalau Iren? Kalau aku kan apa? Mungkin kan kalau misalkan di dunia hospitality itu harus bisa bahasa Inggris ya. Mungkin itu sih yang belum bisa. Kuasai. Ya. Kalau Nada apa? Belum memperdalam banget di dalam Ya. Kalau Zidan? Hampir sama sih, Bu, kayak Najia gitu. Belum bisa memanage uang. Memanage uang. Kalau Aini apa? Belum mengetahui organ-organ tubuh yang dalam gitu. Oh Cuma iya. basic-basicnya doang. Oh iya. Kalau Siti apa? Belum memahami tentang praktek konselingnya. Konselingnya. Kalau Hengki apa? Belum ini teliti. Teliti Dalam penglihatan. dalam penglihatannya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa langkah kecil yang bisa kamu mulai dari sekarang? Karena tadi kan nih kalian udah ditanya karir impiannya apa, skill yang kalian miliki apa, terus kalian juga tadi tuh disuruh nyebutin ya sama ibu gitu skill yang harus dimiliki di dalam karir tersebut tapi belum kalian kuasai. Nah sekarang langkahnya apa agar skill itu tuh biar bisa dikuasai sama kalian? Coba Nazia apa? Mungkin kalau aku lebih sering ikut dagang jadi langsung dia bisa terbiasa. Ya, biar bisa terbiasa. Oke, kalau visi Maaf ibu diulang itu aku lupa. langkah kecil dimulai dari sekarang nih. Langkah kecil mungkin belajar lebih mendalami gimana sih dunia di dapur. Terus Iren? Kalau saya paling belajar kosakata yang baru gitu. Bahasa yang baru, bahasa Inggris ya. Tuh, kalau Nada nih apa? Mempelajari lagi lebih dalam terus mencari informasi. Iya, mencari informasi lagi ya. Kalau Zidan apa? Kalau saya sih, Bu, memulai untuk berdagang gitu dari hal kecil-kecil gitu. Oh
iya, mulai berdagang Iya, dari dari hal yang hal-hal kecil. kecil gitu ya, merintis Iya, ya, iya. merintis ya. Kalau Aini apa? Mempelajari yang tadi ya organ-organ itu lebih dalam gitu, terus mencari info-info dari yang lain. Cari info. Kalau Siti apa? Juga sama ya, sama kecerdasan Utara ini mencari informasi mengenai jenjang selanjutnya mau ngapain atau mau kuliah kemana, ke jurusan apa yang paling dominan sama yang diimpikan. Oh iya, kalau Hengki Paling ikut lomba bela diri. ikut lomba bela diri. Nah, dari cita-cita teman-teman tadi, apakah ada cita-cita yang sama gitu sama teman-temannya tadi, ada gak? Ada. Ada ya. Ada ya. Nah, lalu kalau di antara kalian kan tadi ada ya cita-cita yang sama gitu. Boleh tuh kalian kasih tips. Tadi kan kayak Nazia sama Zidan, boleh tuh kalian bertukar pendapat terus kasih tips tuh gimana coba. Nazia kasih Tipsnya kayak gimana? tips yang kamu miliki, skill yang kamu miliki kan buat bedanya aja sama berdagang Zidan aja. sama. Coba kayak gimana? Tipsnya tuh gimana ya? Tidak dulu aja deh. Coba Zidan ke Nazia. Tips agar Tipsnya dari saya sih lebih memberanikan lagi diri pribadi ya Bu, buat menjalankan hal-hal kecil, contohnya kayak membuka usaha kecil-kecilan dulu gitu kan. Pengusaha yang sukses itu kan nggak langsung sukses punya perusahaan gede gitu, tapi dari hal-hal yang kecil dulu. Nah itu sih mungkin untuk hal yang paling utama, itu memberanikan diri terlebih dahulu untuk membuka usaha kecil-kecilan dulu gitu. lalu tadi ada lagi ya yang chef ya, tadi chef sama koki itu kan sama ya. Nah, boleh tuh kalian kasih tips tuh ke Iren, mungkin karena tadi kan Iren mah skill yang kurang dikuasainya tuh dalam apa tadi bahasa Inggrisnya gitu, karena pengen internasional mungkin ya Iren setnya bintang 5 ya. Nah mungkin Iren sudah menguasai tuh skill yang kurang Tisi kuasai, boleh tuh Iren kasih tips ke Tisi. Dari kamu dulu. Tadi kan Iren tuh kurang mau dari bahasanya ya. Kan banyak ya kamus-kamus ya, kamus-kamus bahasa Inggris, mungkin Iren harus belajar dari situ dulu awalnya. Nah terus Iren juga harus menyukai dulu bahasa itu yang harus Iren pelajari, karena mempelajari apa yang kita suka itu perjalanannya itu akan lebih gampang dan lancar. Sama-sama. Nah oke, untuk selanjutnya apakah ada pendapat yang mau kalian curahkan gitu ke teman kalian, atau motivasi gitu ke teman kalian? Boleh, silahkan. Bebas mau ke siapa aja, misalnya tadi kan siapa kamu, Zidan ya, kamu itu harus merintis dari awal gitu. Karena boleh tuh kalian kasih motivasi ke Zidan atau pendapatnya gimana nih biar Zidan tuh bisa merintis dari awal kayak gitu. Boleh tuh. Ada? Aku Ibu. Boleh, Iren. silakan. Iya, sok boleh. Tadi kan Iren katanya pengen ke di hotel bintang 5 ya. Iren tuh harus lebih percaya diri lagi buat meningkatkan potensi Iren untuk mencapai ke hotel bintang 5 itu. Lalu dari teman-teman yang sebelah sini nih, ada nggak motivasi atau pendapat? Boleh, silahkan. Jika mengalami kegagalan, jatuh bangkit lagi, Jatuh bangkit lagi kita katanya ya. bangkit dengan senyum. Oke. Aku Bu. Oke, gimana tuh? Buat Zidan. Zidan. Kan tadi kata Zidan harus mulai dari nol ya. Itu juga apa sih? Mulai dari nol itu kitanya harus konsisten. Konsisten, Ya. Jadi Zidan. percuma kalau mulai dari awal tapi semisal kayak berhenti di tengah-tengah, percuma ya kan? Iya, betul. Betul sekali. Konsisten. Tuh, konsisten agar bisa menjadi pengusaha seperti itu ya. Zidan, ada lagi yang ingin memberikan motivasi ke teman-temannya? Gak ada? Cukup? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir nih, karena
karena kalian tadi udah ya saling bertukar pendapat, bercerita tentang mimpi-mimpi kalian, skill yang kalian miliki. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki kertas yang namanya itu Spotify Skill Card. Kalian harus ngisi ya di sini. Anggap aja ini tuh sebagai impian kalian. Dan nanti kalian bisa kertas ini bisa kalian pajang di kamar ataupun di mana aja lah ya, yang penting pokoknya jangan sampai dibuang ya, karena ini tuh mimpi kalian gitu ya. Jangan sampai dibuang ya teman-teman. Oke, silahkan dilanjutkan. Harus dipajang ya Bu? Iya, dipajang, disimpan. Kalau gak dipajang disimpan ya, karena itu cita-cita yang kalian harapkan. Jadi nanti saya laminatin. Ya, dilaminatin ya. Belum. Bu, Iren ya sangat terbuka ya anaknya, baru kenal udah ini. Iya, belum jak sih. Oke, silahkan kalian isi ya. Semoga ada pulpennya diambil. Oh ini. Silahkan juga isi. Judul lagu. Udah Bu pasti belum. Ditulis ya, yang harus dengan jujur ya. Tidak boleh terpaksa. Diibaratkan ya. Karir impian berarti yang tadi ya Bu, yang jadi saya kayak gitu. Iya. Artis. Sudah? Belum. Ibu. Oh belum, silahkan diisi dulu. Tidak disimpan saja ya, karena itu karir harapan kalian dan ya impian kalian gitu ya. Anggap saja kertas itu tuh sebagai list alat musik, list musik kalian. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Nah, dari awal sampai akhir ya kan udah ya, tadi udah sharing-sharing, udah ngisi itu juga. Nah sekarang nih sebelum kita tutup, coba Ibu mau satu orang aja menyampaikan apa yang sudah dipelajari dan kalian sadari hari ini di pertemuan kali ini. Coba musik sama siapa? Boleh Iren, silahkan. Kalau misalkan saya sih gimana ya, jadi lebih yakin gitu, lebih Yakin? iya, lebih kayak oh berarti ini ya gitu. Jadi terus lebih tahu juga apa sih yang harus dilakuin dari sekarang gitu, apa yang harus dilatih dari sekarang gitu sih dilatih dari sekarang. Mungkin teman-teman yang lain juga sama ya seperti itu ya. Iya. Jadi lebih yakin gitu ya. Nah, oke anak-anak, terima kasih ya sudah ikut aktif gitu ya di kegiatan hari ini. Kalian juga sudah melakukan hal-hal yang hebat, sudah mau mengeluarkan pendapat, sudah mau memberitahu impian-impian kalian gitu ya. Tidak boleh ada yang merasa insecure gitu ya. Nah, dan perlu kalian ingat juga ya teman-teman, karir itu impian, bukan soal seberapa cepat kamu menggapai karir itu, tapi seberapa konsisten kamu melangkah seperti itu. Nah baik, kita tutup saja ya pertemuan kali ini.
Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.